Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan asal usul kasih setia. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Bercinta, terbitan BPK Gunung Mulia. Pemberian Allah yang terbesar kepada kita adalah kasih setianya dalam Yesus. Kasih setianya sungguh istimewa. Manusia tidak bisa punya kasih setia. Kasih setia muncul hanya dari Tuhan. Kasih setia muncul dari dunia agama. Kalimat-kalimat khotbah pendeta itu jelas, tetapi isinya tidak. Umat yang mendengar khotbah itu masih belum mengerti apa itu sebetulnya kasih setia. Kalau begitu, baiklah kita lihat latar belakang munculnya istilah itu. Namun sebelum itu, pernyataan pendeta itu perlu dikoreksi sedikit. Konsep kasih setia bukan muncul dari dunia agama, melainkan justru dari dunia politik dan kerabatan manusia. Begini duduk perkaranya. Ali dan Budi bersahabat erat dan berkomitmen untuk saling tolong. Istri mereka juga saling membantu. Akan tetapi anak-anak mereka belum tentu, apalagi menantu dan cucu. Bahkan cucu mereka sama sekali belum pernah dengar soal sahabat kakeknya itu. Berbeda halnya dalam budaya Yahudi. Dalam budaya itu, dua orang bersahabat atau dua orang raja biasanya membuat perjanjian untuk saling berkomitmen. Jika kemudian salah seorang dari mereka meninggal dunia, perjanjian itu dilanjutkan oleh putra sulung atau anak-anak lain. Komitmen memberlakukan perjanjian itu dalam bahasa Ibrani disebut kesed. Orang yang menjalankan perjanjian itu disebut kasid. Dalam Alkitab Indonesia, kata itu diterjemahkan menjadi kasih setia. Jadi pada awalnya kasih setia merupakan istilah sosial atau politik, yaitu kasih setia antara dua orang, dua keluarga, atau dua negara. Kemudian istilah itu juga dan terutama digunakan untuk kasih setia antara manusia dan Allah, terutama kasih setia Allah terhadap manusia. Sebuah perikop yang padat memuat kata kasih setia adalah Mazmur 136. Di situ ada 26 refrain nyanyian bersautan yang memuat kasih setia. Bunyinya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Akan tetapi ada juga ayat yang diterjemahkan terlalu jauh dari arti sesungguhnya. Misalnya di 2 Samuel pasal 10 ayat 2 tertulis ucapan Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun." Padahal yang dimaksud bukan persahabatan, melainkan kesed atau kasih setia. Bagaimana halnya dengan perjanjian baru? Sebetulnya di perjanjian baru juga banyak terdapat konsep tentang kesed. Namun perjanjian baru kita adalah terjemahan dari bahasa Yunani yang sudah menerjemahkan kata kesed dengan kata-kata Yunani yang sedikit lain artinya. Akibatnya dalam perjanjian baru, kata kasih setia diterjemahkan menjadi kata-kata anugerah, kemurahan, kasih karunia, rahmat, kasih, pengasihan, dan lainnya. Contoh di Lukas pasal 1 ayat 72 tertulis untuk menunjukkan rahmatnya. Padahal yang dimaksud adalah kesed atau kasih setia. Memang menerjemahkan kata kesed tidak mudah, apalagi kata kasid, yaitu orang yang memperhatikan kesed.
Di Mazmur 132 ayat 16 misalnya tertulis orang-orangnya yang saleh, padahal maksudnya adalah orang-orang yang menjalankan kasih setia. Lalu apa artinya menjalankan kasih setia kepada Allah? Para imam di Bait Allah dan kemudian para ahli Taurat di sinagog mengajarkan bahwa kasih setia kepada Allah ditunjukkan dengan menaati peraturan Taurat seperti persembahan, puasa, perpuluhan, upacara ibadah, makanan haram halal, dan sejumlah kewajiban religius lainnya. Akibatnya, kasih setia hanya berdimensi vertikal, yaitu hubungan dengan Allah. Bahkan lebih sempit lagi, yaitu hubungan legalistik atau menaati kewajiban-kewajiban agama. Oleh sebab itu, para nabi menentang ajaran para imam itu. Menurut para nabi, kasih setia kepada Allah bukan terutama diwujudkan dalam bentuk ibadah, melainkan dalam bentuk perbuatan nyata kepada sesama dalam hidup setiap hari. Ketika umat rajin beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah sekitar tahun 750 sebelum Masehi, Nabi Hosea menyampaikan kecaman Allah, "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Hosea mengkritik bangsanya, katanya tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, oleh tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada kasih setia dan tidak ada pengenalan Allah. Kalau begitu, yang ada apa? Kata Hosea hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Mengutuk maksudnya memakai nama Allah untuk menghakimi orang lain dan membenarkan diri sendiri. Berbohong maksudnya menutupi kenyataan yang buruk lalu menunjukkan hasil polesan yang bagus. Membunuh maksudnya pembunuhan saingan politik dan saingan niaga yang banyak terjadi pada zaman Hosea. Mencuri maksudnya korupsi terutama di Bait Allah. Berzina maksudnya skandal seks yang banyak terjadi di istana. Kekerasan maksudnya penyitaan dan pemerasan terhadap para peternak dan peladang. Pertumpahan darah maksudnya konflik atau kudeta sehingga 5 kali terjadi penggantian raja semasa Hosea. Itu dimaksudkan oleh umat Allah, padahal mereka giat dalam upacara agama. Mengapa? Karena umat beranggapan bahwa kasih setia kepada Allah diwujudkan terutama hanya dengan cinta kepada Allah, sedangkan cinta kepada sesama manusia diabaikan. Jadi, apa sebenarnya kasih setia itu? Kasih setia adalah loyalitas dua mitra yang saling berkomitmen untuk mengasihi bukan setengah jalan atau setengah hati, melainkan secara setia, yaitu secara berkelanjutan, sinambung, kontinu, atau konstan. Kasih setia itu bukan diwujudkan dengan kata-kata dan upacara, melainkan dengan perbuatan nyata. Kasih setia antara Allah dan manusia pun merupakan komitmen loyalitas antara dua pihak atau dua mitra. Pihak Allah sudah menunjukkan komitmennya kepada kita, lalu pihak kita diundang untuk menanggapinya dengan kasih setia kepadanya. Akan tetapi bukan maksudnya bahwa kita menunjukkan kasih setia kepada Allah dengan cara verbal dan ritual seperti ibadah dan upacara.
bukan pula secara legal seperti menjalankan kewajiban dan peraturan agama, dan bukan pula secara ornamental seperti mengenakan hiasan atau busana agama, melainkan secara operasional dan fungsinya, yaitu menunjukkan kasih setia kita kepada Allah dan semua kekasih Allah yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat memperdalam tentang kasih setia. Biarlah kami dapat menjalankan dengan baik di hadapan-Mu. Amin. Wonderful, wonderful Jesus, He will forgive and forget. This is the hope of the sinner when Satan's trials beset. Oh, it is wonderful, wonderful. Yes, it is wonderful, wonderful. Why should we sorrow with painful regret?